Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini orang-orang mulai ramai mengirim pesan lewat WA group atau japri secara pribadi. Tulisannya selamat merayakan hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Saya berpikir ini bukan Katolik. Mengapa? Kristus Tuhan itu bukan seperti dikatakan dalam pemahaman lain yang disebut sebagai Isa Al-Masih. Yesus Kristus bukan nabi. Dia adalah sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Tetapi ya wis kadung salah kaprah ya. Dan itu berjalan seolah-olah menjadi benar. Tapi kalau kita mau tahu sungguh pengetahuan akan Kristus Yesus Tuhan, kita tentu tidak akan mengatakan dia sebagai Isa Al-Masih. Bisa hanya berhenti pada Mesias Al-Masih. Sekalipun dikatakan dia adalah anak manusia dan bukan hanya menunjuk kepada diri Mesias saja yang harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Verbum caro factum est. Verbum itu sabda, caro itu daging, faktanya sabda yang menjadi daging. Dan firman yang menjadi manusia. Bagaimana Roma, saya sudah terlanjur mengirim. Ya wis gak apa-apa. Tidak ada soal, tetapi harus dipahami dulu soal pengetahuan akan Kristus ini. Di kisah para rasul itu, di bacaan pertama tadi menekankan gambaran dari gereja perdana, gereja awali yang adalah kumpulan para murid, persekutuan para murid yang percaya kepada Kristus adalah Tuhan, yang menerima berkat Roh Kudus dan yang memiliki keberanian mewartakan Kristus Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Konsekuensinya mati. Kamu jangan menyamah nama Allah seperti itu. Dan para murid tidak bergeser dari Yerusalem seperti yang diperintahkan. Mulai dari Yerusalem, dia menjadi saksi atas semuanya yang dilihat tentang Kristus Tuhan. Dalam kitab dikatakan bahwa anak manusia harus menderita, mati, disalib, bangkit pada hari ketiga. Dan berita itu
ditulis dalam kitab Perjanjian Lama dan harus disampaikan dengan pemenuhan dari nubuat para nabi itu adalah Yesus. Hei orang-orang Israel, Yerusalem, supaya kalian tahu diri dan bertobat, bahwa orang yang kamu salibkan, yang mati dan bangkit pada hari ketiga itu adalah yang tertulis dalam kitab kalian. Itu cara mereka bersaksi. Di dalam khotbah Petrus, di kisah para rasul nanti setelah dia mendapat Roh Kudus akan dikatakan demikian. Dan saksi itu mau menunjuk bahwa para murid ini mendapat perutusan khusus. Dia membawa tugas hanya ingin menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu gereja perdana. Orang yang mendengar pemberitaan ini terbukti banyak orang bertobat dan menerima rahmat pengampunan dosa. Justru disitulah dalam komunitas perdana itu orang mulai belajar bagaimana bertobat, bagaimana mengampuni saudaranya. Di gereja paroki ini pun juga kita belajar bertobat, belajar mengampuni saudara kita. Tuh, enaknya jadi Katolik itu selain berdoa, kita belajar keutamaan Injili itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, lantas ketika para murid menjadi saksi, apakah para murid memiliki kekuatan? Tuhan telah menjanjikan, seperti dikatakan dalam Injil Lukas bab 24. Yang kita dengar tadi bahwa para murid akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Bapa. Kekuatan yang dari tempat tinggi. Ini apa? Tidak lain, itu adalah yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, aku akan mengirimkan penolong bagimu. Bahasanya adalah Parakletus, dan Parakletus itu adalah Roh Kudus yang menolong para murid itu untuk bersaksi. Dengan kekuatan Roh Kudus, para murid bisa memperluas pewartaan ini. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin bisa para murid bersaksi. Maka kalau para murid di hadapan khalayak ramai gelagapan, gagap untuk mau menjadi saksi sebagai murid Kristus itu, seolah-olah dia tidak mendapat berkat Roh Kudus ini, tidak ada keberanian sedikit pun. Dan lihat para murid itu, dia berani karena dia mendapat kekuatan tertinggi, yakni Roh Kudus. Kita lihat, dulu umat Israel menantikan Sang Mesias seperti yang dikatakan dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan telah menemukan dalam diri Yesus Kristus. Sekarang para murid juga akan menantikan setelah mereka mendengar pemberitaan Injil, hidup Tuhan Yesus Kristus yang bersama dengan mereka itu, mereka akan menantikan
Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan kita terima pada hari Pentakosta sebagaimana yang dialami oleh para murid itu menggerakkan kita. Sekalipun dalam situasi Tuhan terangkat, terpisah, naik ke surga, para murid tidak susah. Padahal setiap perpisahan membawa kesusahan. Para murid malah bersukacita dan setiap hari dia menyanyikan pujian di bait Allah. Ini bukan peristiwa yang biasa yang kita temui di dalam hidup ini. Kalau kita berpisah dengan orang yang kita cintai, yang ada hanyalah sedih, susah. Mengapa para murid ini justru bersukacita? Karena sedih susahnya sudah dilampaui. Yang tinggal adalah sukacita. Para murid meyakini itu dengan berharap Roh Penolong itu yang akan mereka terima sebagai kekuatan dari tempat tinggi. Lalu kita mau lihat tempatnya itu di mana Yesus naik ke surga. Kalau anak kita bertanya kepada kita dengan pertanyaan yang nakal, Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus itu naik ke surga, tempatnya di mana? Ya, kita mau melihat, kita di Betania, di sebelah timur Yerusalem. Di situ ada namanya Bukit Zaitun, di situ ada namanya kota, tempat Betania. Disitulah dia terangkat. Seperti yang ditulis dalam kitab Zakaria. Dia menjejakkan Bukit Zaitun, dia naik ke surga. Oh, jadi di Betania. Tahu arti Betania? Betania itu artinya rumah duka. Dengan menjejak rumah duka ini, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi duka, yang ada hanya sukacita. Orang yang bersukacita, orang yang bisa menjadi saksi. Kalau masih sedih, masih susah, dia tidak akan bisa menjadi saksi. Maka dengan menjejak Betania, meninggalkan Betania rumah duka kita di tempat kita, kita ingin menjadi saksi Kristus dalam perayaan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Berita pertobatan dan pengampunan dosa. Orang yang mendengar kesaksian ini, orang yang akan mengalami rahmat pengampunan dosa.